Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas fisika hari ini ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu momen gaya, apa itu momen inersia, dan apa itu momentum sudut. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang contoh soal momen gaya, momen inersia, dan juga nanti silahkan dikerjakan latihan soal di akhir jam ya. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini terdapat sebuah batang yang dikenai 5 gaya, yaitu F1, F2, F3, F4, F5 yang besarnya sama 20 Newton dan panjang AB, BC, CD, DE itu sama ya 1,5 meter. Yang ditanyakan adalah momen gaya di titik C. Di titik ini ya. Di titik C itu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel bantuan untuk lebih mempermudah kita untuk menghitung momen gaya dari setiap gaya yang bekerja pada batang tersebut ya. Yang pertama yaitu F atau gayanya, lalu L atau panjang lengan gayanya, lalu theta atau sudut yang dibentuk antara F dan L, dan juga besarnya momen gayanya. Nah, sekarang kita tulis ya, F1 besarnya 20 Newton, F2 20 Newton, F3 20 Newton, F4 20 Newton, F5 20 Newton ya. Lalu kita lihat besarnya, panjang lengan gayanya ya, atau titik dari poros ke titik gayanya. Nah, F1 itu kan dia panjangnya kan dari ini ya, A ke C. Nah, dari AB ini kan 1,5, dari BC kan 1,5, sehingga AC itu 3 meter. Ini L1 3 meter ya, dari A ke C. Oke. Ini coba saya tulis ya di sini. Ini 1,5, ini 1,5, ini 1,5, ini juga 1,5. Oke. Nah, selanjutnya gaya F2. F2 ini kan jaraknya dari B ke C, sehingga L2-nya hanya 1,5 meter. Lalu F3 ini kan pas di titik C, sehingga L3-nya itu sama dengan 0 meter ya. Lalu F4 ini kan jaraknya dari C ke D, itu juga sama ya, 1,5 meter. Lalu L5 itu jaraknya dari C ke E, itu berarti kan 3 meter ya, dari sini paham? Nah, untuk sudutnya theta 1, dia membentuk sudut 90 derajat ya, di situ 90 derajat. Theta 2 ini kan di sini 37 derajat ya. Nah, ini yang kita pakai boleh sudut yang ini atau sudut yang ini. Nah, kalau misalnya kita pakai yang sudut yang di theta sini, berarti nanti untuk proyeksinya di sini, misalnya ya tetanya itu F2 sin theta. Nah, tapi kalau kita pakai sudutnya itu yang 37 derajat, berarti F2-nya itu pakai F2 proyeksinya ini itu pakai F2 cos 37 derajat, seperti itu.
Nah, kita buat patokan saja ya agar lebih mudah ya. Tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara F dan L seperti itu. Jadi theta 2 nya yang itu ya. Jadi theta 2 nya itu adalah 53 derajat. Lalu theta 3 nya ini juga sama ya, 90 derajat. Lalu theta 4 nya berarti di sini yang kita ambil kan yang ini ya, untuk maaf. Untuk theta 3 nya theta 4 ya. Theta 3. Theta 4 ya. Jadi theta 4 nya 37 derajat. Theta 5 nya 90 derajat juga ya. Nah, nanti kita bisa hitung ini besarnya momen gaya dari setiap gayanya. Nah, sekarang kita hitung yang pertama. Kita bisa ingat kembali ya persamaan dari momen gaya, yaitu F L sin theta. Kenapa kok pakai FL sin theta? Karena kita pakai sudutnya itu atau tetanya ini itu adalah sudut yang dibentuk antara F dan L-nya. Sehingga untuk mencari proyeksi yang tegak lurus, proyeksi gaya yang tegak lurus terhadap L, itu kita pakai sin theta seperti itu ya. Nah, di sini bisa diingat lagi ya di sini. Nah, sehingga kita bisa menghitung yang pertama dari gaya F1 ya, berarti F1 L1 dikali sin theta 1, berarti kan 20 Newton dikali 3 meter dikali sin 90 derajat, yaitu 60 ya, 60 Newton meter. Nah, ini arahnya bagaimana? Arahnya ini searah dengan arah jarum jam atau berlawan arah dengan arah jarum jam ya, perputarannya itu bisa kita masukkan juga di sini seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat saat benda ini diputar dengan gaya F1, maka batang ini akan berputar berlawan arah dengan arah jarum jam atau seperti ini ya. Nah, begini ya arahnya, kan berputarnya ke sana seperti itu. Nah, sehingga nilai tetanya pun atau nilai momen gayanya pun itu negatif di sini ya. Lalu selanjutnya kita hitung ya momen gaya dari F2, yaitu F2 L2 sin theta 2. F2 nya 20, L2 nya 1,5 sin 53 derajat. Ini 20 kali 1,5 30 dikali sin 35 derajat 53 derajat itu 0,8, sehingga nilainya adalah 24 Newton meter ya. Nah, ini juga kita bisa lihat ya arahnya, arah putarnya. Jika batang ini diputar dengan gaya F2 seperti ini, maka dia akan berputar searah dengan arah putar jarum jam atau seperti ini ya arahnya. Nah, seperti ini, sehingga nilai momen gayanya itu positif. Lalu kita bisa masukkan juga ya nilainya ke sini.
Ini min 60 Newton meter, ini 24 Newton meter. Untuk yang gaya ketiga, F3 L3 sin theta 3. Ini 20 Newton dikali 0 dikali sin 90 derajat, ini sama dengan 0 Newton meter ya. Di sini 0 Newton meter, tahu 3-nya. Lalu tahu 4-nya atau momen gaya dari gaya keempat, yaitu F4 L4 dikali sin theta 4. F4-nya 20, L4-nya 1,5 dikali sin 37 derajat. Ini 30, sin 37 derajat itu 0,6 ya, sehingga hasilnya 18 Newton meter. Nah, kita lihat dia arah putarnya bagaimana ya. Akibat gaya F4, maka batang tersebut ternyata berputar searah dengan arah jarum jam, berputarnya seperti ini ya, sehingga nilai momen gayanya itu juga positif. Di sini ya, 18 Newton meter. Untuk F5 ya, L5-nya F5 L5 dikali sin theta 5, 20 dikali 3 meter dikali sin 90 derajat. Hasilnya adalah 60 Newton meter. Nah, kita lihat arah putarnya. Akibat gaya F5, ternyata batang tersebut berputar berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, sehingga nilai momen gayanya itu negatif. Kita tulis di sini ya, negatif 60 Newton meter. Nah, sekarang kita cari total momen gaya di titik C. Ya, C ini ya, itu tinggal kita jumlahkan saja, 2, 3, tahu 4, tahu 5. Ini min 60 ditambah 24 ditambah 0 ditambah 18 ditambah min 60 sama dengan hasilnya yaitu 42 Newton meter ya, atau option C. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, contoh soal mengenai momen inersia. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Terdapat sistem benda ya. Massa masing-masing partikel berturut-turut. Di sini ada massa M1 ya, berturut-turut ya, berarti mulai dari M1 ya. M1 2 kg, M2 ini 3 kg, M3-nya 1,5 kg, lalu M4-nya 2,5 kg. Tentukan momen inersia sistem saat berputar di sumbu Y. Saat berputar di sumbu Y, maka ini ya, kita anggap Y ini itu seperti sebuah batang gitu ya. Di sini nah berputar seperti ini. Untuk menghitung momen inersianya, ingat kembali ya, bersamaan momen inersia adalah mR kuadrat. M itu masanya, R itu jaraknya ya dari sumbu putarnya, lalu dikuadratkan seperti itu ya. Nah, sehingga IY itu kita tinggal menjumlahkan saja. M1 M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah M4 kali R4 kuadrat.
M1 2 kg, R1 itu ya 20 cm ya. Ini 20 cm atau 0,2 meter. Nah, kita tulis di sini 0,2 dikuadratkan M2-nya 3 kilo ya. Atau ini tidak perlu kita tulis ya kilonya ini. Sebentar. Nah, R2-nya dia kan berada tepat di sumbu Y ya, dia kan berada di sumbu Y, ya kan, berada di sumbu Y ini, sehingga R-nya kan 0 ya, seperti itu, bisa dipahami ya, dia kan tidak ada jarak dengan sumbu putarnya, begitu ya, jadi di sini 0, oh maaf, 0 kuadrat, nah seperti ini, ditambah M3-nya 1,5 kg. Nah, R3-nya pun itu juga sama ya. M3 berada tepat di sumbu Y, sehingga R-nya itu 0. Ditambah M4-nya 2,5. R4-nya di sini kan 40 cm atau 0,4 meter ya. Sini 0,4 kuadrat. Nah, jadi di sini kan tinggal 2 dikali 0,04 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2,5 dikali 0,16. Yang hasilnya berarti ini ya, ini 0,08 ditambah 0,4, jadi 0,48 kilogram meter kuadrat. Nah, seperti ini bisa dipahami ya. Selanjutnya, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Silahkan kerjakan latihan soal berikut dengan baik dan benar, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai pembahasan latihan soal yang kalian kerjakan hari ini.